Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Galeri Publik dan masih berbincang-bincang dengan Pak Broto. Nah, Pak Broto, kita lanjutkan lagi perbincangan kita soal yang tadi saya mau tanya nih soal WNA. Seandainya si WNA ini tinggal di Jakarta, lalu dia ingin mendaftarkan naturalisasi di Bali, apakah itu memungkinkan, Pak? Atau sebaiknya dia daftar aja di Jakarta biar alurnya lebih gampang? Kan gini, secara logika di situ ada beberapa persyaratan yang menempel atau bersinggungan dengan lokasi, misalnya persoalan KTP. Kemudian di situ harus melampirkan juga surat keterangan berkelakuan baik lah dari kepolisian. Tentunya kan nggak mungkin orang Bali mencari di Jakarta kan tidak mungkin. Terus kemudian belum lagi legalisir gitu loh. Ya, secara otomatis bahwa sebaiknya dia mengajukan sesuai dengan KTP, alamat KTP. Karena di situ nanti diwawancara juga tentunya ya di daerah tersebut yang lebih paham. Polisi akan menanyakan di wilayah tersebut. Pajak tentunya tercatat di situ juga di daerah tersebut. Jadi kita anjurkan ya sesuai KTP. Prinsip dasarnya begini. Kalau pengen menjadi warga negara Indonesia bisa dimanapun sebenarnya di Indonesia, kan gitu. Bisa dimanapun melalui kantor wilayah. Jadi, tapi sesuai dengan identitas KTP tadi tentunya akan lebih baik harus sesuai dengan KTP. Ya, berarti memang karena berkas-berkasnya pun nanti sesuai dengan wawancara orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana dia tempat tinggal, itu lebih gampang ya Pak. Tapi dimanapun sebenarnya sudah bisa dan sekarang juga lebih mudah karena sudah bisa secara online ya Pak ya. Nah Pak Broto, ini kita kasih satu pertanyaan lagi Pak tentang kalau WNA nih, misalnya WNA itu ingin mengajukan berkas naturalisasinya, tetapi ada kendala, kurang ada sosialisasi sebelumnya, mungkin ada berkas-berkas yang dia tidak tahu cara mendapatkannya. Nah dari Kemenkumham sendiri, apakah ada pihak-pihak, mungkin ada bagian-bagian yang nanti akan menjelaskan untuk mensosialisasikan tentang berkas-berkas tersebut? Oke, jadi khusus untuk yang naturalisasi ini kan memang pasti akan bersinggungan dengan kantor wilayah. Karena mendaftarkannya, menyampaikannya saja ke kantor wilayah. Pertama mungkin ya ke kantor wilayah lah. Kalau di Jakarta di Cawang ya, di Cawang sana kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Artinya kalau di Indonesia ya 34 provinsi ini sudah pasti ada di situ. Informasi di situ karena nanti pasti dia akan dipanggil juga di situ. Selain itu juga masyarakat juga di online sudah ada informasi sudah sangat jelas. Kalau di websitenya itu di Kemenkumham sudah ada layanan di situ. Browsing saja di situ atau di Dijen Ahu. Belum lagi masing-masing kanwil pun kadang-kadang sekarang sudah punya portal sendiri. Nanti bisa searching di situ. Syarat-syaratnya jelas, kemudian waktunya, biayanya juga jelas. Nah, artinya memang sebenarnya sangat terbuka sekarang ini. Masyarakat bisa pantau proses saya ada di mana pun kadang-kadang bisa. Oke, nah seandainya si WNA tersebut Pak sedang kembali ke negara asalnya, tapi sebenarnya dia lagi ada proses naturalisasi nih, bisa nggak sih Pak itu dilakukan secara online, diperbolehkan nggak sih dari Kemenkumham sendiri atau menunggu dia balik kembali lagi ke Indonesia? Nah, kalau yang naturalisasi memang harus langsung Mbak. Harus ya harus, semuanya, tapi ya. Kalau memang yang karena perkawinan tadi, yang dia karena perkawinan ada beberapa persyaratan yang sudah bisa diupload, dimanapun bisa dilakukan. Yang karena perkawinan, karena salah satu entah suaminya atau istrinya yang orang sudah menjadi WNI, dia bisa dimanapun. Tapi kalau yang naturalisasi tadi, ya karena memang harus wawancara. Jadi memang dianjurkan harus tatap muka, biar harus. jelas juga. Diwajibkan, bukan dianjurkan lagi, diwajibkan. Karena biar bisa lihat nih ya Pak, gimana kualitas bahasa Indonesianya, bisa nyanyi nyanyi lagu kebangsaan Indonesia atau tidak. Nah ini seru banget nih perbincangan kita Pak. Terakhir pertanyaannya, pesan apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada para warga negara asing yang sudah berjasa di Indonesia saat ini? Khusus yang berjasa ya, khusus ini artinya memang dalam konteks yang khusus orang yang naturalisasi karena jasa. Yang pertama ya tentunya negara punya pertimbangan yang sangat prinsip dan serius
memberikan kewarganegaraan pada orang tersebut. Nah, pertama begini, ya dia tentunya harus membuktikan apa yang negara itu minta tadi kan, misalnya karena jasanya, karena kepentingannya tersebut. Nah, kemudian yang penting juga nasionalisme kan seperti itu. Dia sudah menjadi warga negara Indonesia harus melebur. Dia harus paham Indonesia ini. Jangan sampai kemudian dia tidak paham. Itu berproses, tetapi harus ada upaya untuk itu. Jadi kalau dia sudah menjadi warga negara Indonesia, ya dia harus benar-benar melebur menjadi bagaimana sosok warga negara Indonesia. Nasionalismenya, pengetahuan tentang keindonesiaannya, dan yang lebih-lebih lagi ya kontribusi. Kontribusi itu akan plus sekali. Jadi dia harus punya kontribusi terhadap negara ini kan gitu. Ini bagi yang seperti itu, bagi yang karena jasa tadi. Kalau bagi yang naturalisasi secara permohonan, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, atau kepada warga negara yang tadi juga memiliki ibu ayah yang berbeda, ada pesan yang ingin disampaikan Pak Baroto? Oke, jadi secara umum persoalan keluarga negara ini kompleks sekali. Jadi bagi masyarakat yang memang pada akhirnya misalnya berbeda kewarganegaraan atau kemudian pengen menjadi warga negara Indonesia, kami berharap sekali ya mereka harus punya pengetahuan itu. Baca-baca, sekarang sudah informasi itu sudah sangat gampang di website gitu loh. Dan kami selalu melakukan sosialisasi untuk itu. Kami konsisten terus itu. Nah, kemudian yang kedua juga mereka harus paham hukum Indonesia kan. Mereka harus paham dalam berbagai aspek, sehingga ketika sudah menjadi warga negara Indonesia, ya dia harus menyesuaikan dengan culture, dengan sistem hukum di Indonesia, dan bahkan tadi yang saya sampaikan, dia harus kalau bisa memberikan jasanya, memberikan kontribusi terhadap negara ini, kan gitu. Nah, kemudian juga misalnya yang hasil perkawinan campur tadi, yang dia menikah dengan warga negara asing, ya kami mohon juga ini karena anaknya pun ada aturannya. Ada hukum yang mengatur bahwa anak tersebut nanti misalnya 18 tahun atau sudah kawin harus milih. Nah, ini harus punya kesadaran untuk itu. Meskipun pemerintah selalu memberikan sosialisasi. Nah, yang ini bisa dijangkau tidak hanya di Jakarta. Kalau di Jakarta prosesnya sudah sangat jelas. Mungkin kalau di sini di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Cawang, daerah Cawang sana, silahkan mungkin cari informasi sebanyak mungkin di sana. Tapi kalau di Indonesia pun sama. Di kantor wilayah sudah sangat terbuka untuk itu. Sebenarnya informasinya juga sudah sangat jelas ya Pak. Dari pemirsa juga bisa lihat langsung nih di website resmi atau ke Kanwil setempat. Dan tadi penjelasan dari Pak Baroto juga sudah sangat jelas nih pemirsa. Seperti apa aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh WNA untuk mendapatkan naturalisasi. Baik secara umum maupun juga secara mendapatkan jasa ya dari negara Indonesia. Baiklah, terima kasih Pak Baroto. SH, Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sudah bergabung bersama kita dan bercerita sosialisasi banyak di Galeri Publik. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih, demikianlah pemirsa perbincangan kami. Saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh